Assalamualaikum Bang Nuim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Cuaca di sana dingin-dingin sedap atau bagaimana Bang Nuim? Melbourne. Matahari terang benderang, suhu maksimum hari ini 19 derajat. Wah, lumayan lah ya. Panas di sana ya. Bang Nuim, ini nampaknya dunia makin panas ini. Entah ya, Putin ini sedang mengatur-ngatur kabinetnya. Bahkan menteri pertahanannya tuh menteri ekonomi sekarang, dan juga nampaknya tersinggung dengan kalimat Prancis yang akan mengirimkan pasukan NATO ke Ukraina. Dia sudah siap-siap, awas nuklir kami akan berbicara. Sementara Hang Heng Hong di Gaza masih terus terjadi ketika Rafah merengsek ini Netanyahu pasukannya sana. Amerika pun dibikin garuk-garuk kepala, dunia menyorot ini semua. Di tengah ini semua masih dablek saja ini Netanyahu. Apa yang Bang Nuim lihat dari dua konflik dunia? Sementara di dalam negeri pun ndak kunjung kelar berbagai masalah, mulai dari judi online, pinjol, juga kampus yang lagi mahal-mahal naik dan lain-lain. Nah, itu mungkin di antara bincang-bincang kita pagi hari ini. Silakan Bang Nuim Hayat. Dan saya juga ingin tanya masalah Papua. Ini kan Australia concern banget ini. Nah, nampak namanya TNI Polri ini bingung memberikan nama. Ini OPM atau KKB atau teroris, ganti-ganti nama. Apakah arti sebuah nama buat sebuah pergerakan yang ingin melepas dari republik ini? Silakan Bang Nuim Hayat. Ya, tapi kalau sekiranya OPM disebut teroris, nanti Australia atau Indonesia bisa mendapatkan dukungan yang lebih besar. Karena begini, waktu George Bush mengumumkan atau mencanangkan tentang peperangan melawan terorisme, itu sangat luar biasa dampaknya, sehingga itu dimanfaatkan oleh negara-negara misalnya seperti Tiongkok yang mengatakan, oh ini Uighur teroris, jadi kami perang ya. Itu dunia tidak mengatakan apa-apa. Belakangan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan ini tidak benar karena hak asasi manusia Uighur yang Muslim telah digagahi, dilanggar dan lain sebagainya. Tetapi mereka menggunakan istilah teroris itu. Makanya di Australia ini pun suka timbul kemarahan dari kalangan umat Islam, terutama ketika nanti barangkali pihak intelijen Australia menyebutkan misalnya ada seorang anak umur 16 tahun menyerang seorang pendeta dan dia mengatakan itu tindakan terorisme. Kenapa? Karena anak tersebut menggunakan agama sebagai alasan kenapa dia menyerang. Jadi kalau sekiranya sampai Indonesia menggunakan istilah teroris, maka ini biasanya bisa diterima secara keseluruhan oleh umat manusia melanggar, karena terorisme itu sudah merupakan musuh bersama. Makanya mereka selalu juga mengatakan bahwa Hamas itu teroris, makanya tidak diakui. Ketika Hamas misalnya memenangkan pemilihan umum di Gaza, yang diakui, semua mengakui pemilihan itu sangat adil, sangat jujur dan lain sebagainya. Tapi kemudian ketika Israel mengatakan Hamas adalah teroris, maka semua dunia angkat tangan lalu mengatakan Hamas adalah teroris. Ini yang menjadi masalah. Makanya penggunaan kata istilah teroris itu penting sekali untuk mendapatkan semacam pembenaran terhadap apa yang dilakukan. Kalau tidak, maka nanti bisa dituduh macam-macam. Oleh sebab itu, ada pandangan yang mengatakan kalau disebut teroris itu lebih mudah untuk meyakinkan secara seluruhnya umat manusia bahwa apa yang dilakukan untuk melakukan atau pengganyangan terhadap teroris itu adalah sesuatu yang tidak akan ada yang menentang, atau tidak banyak yang akan menentangnya. Sementara Australia dari dulu sudah mengatakan tidak akan mengizinkan bumi Australia digunakan oleh orang-orang yang ingin memisahkan Papua dari Indonesia. Itu misalnya Menteri Luar Negeri Australia yang dahulu, Alexander Downer, itu suka mengingatkan, jangan menggunakan bumi Australia untuk usaha-usaha memisahkan Papua dari Republik Indonesia. Luar biasa ini. Kita Indonesia Timur ini apa akan cerita apa akan terjadi di masa-masa mendatang, kita tunggu saja dengan berbagai kisah yang sudah tak kunjung kelar. Nah, balik ke dunia konflik lainnya di Ukraina, di Palestina. Rusia sekarang mempunyai blade baru, nampaknya darah untuk perang ini terus ditambah oleh Amerika di tengah kekurangan dana dari Zelensky. Apa yang Bang Nuim lihat ini perkembangan terakhir dari dua konflik ini, Bang Nuim?
Ya, ini masalahnya juga soal Zelensky, Hmm. bahwa dia sudah mulai kewalahan karena begitu tidak bisa terus-terusan. Memang Amerika telah menyediakan miliaran dolar, bukan saja untuk Zelensky, tapi juga untuk Israel dan lain sebagainya. Hanya untuk Israel sekarang ini katanya ada sedikit di-stop dulu, dihentikan dulu, karena Israel tidak mau mendengarkan, tidak menghiraukan, tidak mengindahkan apa yang dikatakan oleh Amerika. Banyak yang mengatakan Amerika di sini katanya yang menolak. Bukan Amerika yang menolak Israel, Israel yang menolak Amerika, karena Netanyahu mengatakan biar pakai kuku pun, kami pakai kuku saja kami akan melawan terus, karena di Israel ini ada dua menteri yang sangat berpengaruh. Kalau mereka ini menarik dukungannya terhadap Netanyahu, maka Netanyahu akan jatuh. Satu, Ben Gvir, ini manusia yang paling jahat ya. Ben Gvir ini ya, dia punya kekuasaan sangat luar biasa. Dan juga satu lagi yang tidak banyak dibicarakan adalah orang yang bernama Bezalel Smotrich. Nah, ini menariknya, Bezalel Smotrich ini dia memimpin suatu partai yang tidak malu-malu menyebutkan partai agama Zionisme. Partai agama Zionisme. Ya, Smotrich ini dia adalah menteri yang dia bukan saja orang yang punya pandangan sangat keras terhadap Palestina, tapi dia ini orang yang secara tidak sah bermukim di Israel, di tepi barat, di daerah pendudukan tepi barat. Dia itu tinggal di sana, dia tidak sah, disebutkan an illegal settler, pemukim yang ilegal, pemukim yang tidak punya KTP, tapi dia diangkat sebagai menteri oleh Netanyahu. Nah, Netanyahu punya masalah. Netanyahu punya masalah hukum. Nah, dua orang ini yang paling dikatakan. Tadi pagi saya mendengarkan wawancara dengan seorang wartawan senior ABC yang pernah bertugas di Israel. Dia mengatakan ini dua orang yang paling jahat. Inilah orang-orang yang menginginkan kalau bisa katanya itu tahanan-tahanan Palestina itu sebagian dieksekusi saja karena payah menampung mereka. Jadi dengan seenaknya begitu saja dieksekusi saja mereka itu. Mereka inilah termasuk orang-orang yang selalu mengatakan bahwa rakyat Palestina itu bukan manusia atau kurang dari manusia, lebih banyak binatangnya daripada manusianya. Ini mereka tidak segan-segan mengatakan hal seperti itu karena mereka tahu tetap akan ada dukungan. Biar bagaimanapun dukungan itu akan tetap datang. Sekarang ini perusahaan-perusahaan teknologi modern seperti artificial intelligence atau intelligence buatan dan lain sebagainya, itu mereka terus mengirimkan modal mereka ke Israel. Jadi Israel memanfaatkan segala teknologi modern ini. Nah, sekarang hanya kalau Tuhan yang mengatakan kita tidak boleh menyerang Rafah, kita tidak serang. Tapi kalau Presiden Biden nggak ada artinya. Hanya kalau Tuhan yang mengatakan katanya bahwa jangan serang Gaza, tidak akan, karena sekarang ini di Gaza itu sudah ditemukan begitu banyak kuburan massal yang diduga adalah kuburan-kuburan yang mengandung di dalamnya itu korban-korban dari perbuatan Israel. Dan Israel ini yang anehnya begini, Bung Isan. Ternyata banyak tentara Israel, ya cukup banyak lah kalau untuk berukuran Israel, yang bunuh diri, karena tidak sanggup melihat kebengisan, keganasan yang terjadi terhadap Gaza. Karena ya, Gaza ini akan di sana banyak sedihnya, yang paling sedih. Banyak penduduk Gaza itu adalah mereka yang sebelumnya bermukim di apa yang sekarang disebut sebagai Israel. Ketika tahun 1948 bulan Mei, kebetulan 1948 Israel diberikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa hak untuk mengambil sebagian dari wilayah Palestina. Banyak di antara orang-orang Palestina itu terusir dari kampung halaman mereka dan mereka itu pergi ke Gaza yang kemudian disebut sebagai penjara terbesar, penjara terbuka terbesar di seluruh dunia dengan 2,5, dan sekarang 35.000 sudah mati. Tapi seperti dikatakan oleh pimpinan Hamas, Sinwar, jangankan 35.000, 100.000 mati pun kami akan berjuang terus. Itu kata-katanya. Sinwar. Ya, demikian dunia diberikan sebuah contoh kekuatan iman melawan kekuatan pasukan yang katanya terbesar. Dan ini aneh pula, Bang Nuim, ini Eropa, Amerika, New Zealand, Australia juga ikut rentetan, tapi di negara-negara Muslim kita nggak usah jauh-jauh lah. Demo di Jakarta pun sudah tidak semeriah, semarwah kita zaman sebelumnya ini, dan lebih-lebih di Timur Tengah ini
apa ya? Apa yang terjadi sebenarnya di tengah dunia umat Islam ini, Bang Nuim? Tapi kita melihat Mesir sekarang sudah mulai sadar. Mesir bersatu dengan Afrika Selatan. Oh, hari ini betul jadi melalui beritanya. jalur hukum. Karena selama ini Abdul Fattah As-Sisi ini banyak dikecam karena dia seakan-akan lebih berpihak kepada Israel. Karena apa ya? Karena dia mendapat bantuan yang cukup besar dari Amerika Serikat. Kalau tanpa bantuan Amerika yang kabarnya mencapai $1,5 miliar setiap tahun, dia juga akan kewalahan. Kita mengetahui ketika dia melakukan tanpa malu-malu, kita katakan kudeta, itu dunia juga diam saja. Karena apa? Karena di kudetanya itu adalah orang yang dianggap sebagai pentolan dari Ikhwanul Muslimin, atau Muslim bersaudara. Jadi tidak apa-apa. Itu pernah terjadi di Aljazair dalam tahun 90-an, terjadi di Mesir. Tapi kalau kebalikannya, yaitu nanti dunia baru ribut. Karena Morsi waktu itu menang ya secara adil dan jujur dalam suatu pemilihan. Kenapa umat Islamnya? Inilah umat Islam lebih suka terpecah belah daripada bersatu. Kita digosok istilahnya. Digosok kemana-mana. Musuh kamu sebenarnya bukan ini, bukan itu. Tapi musuh kamu Iran. Itu Iran. Itu jadi yang paling tidak di Timur Tengah. Iran itu dijadikan semacam momok sebagai hantu. Itu yang paling penting. Dan itu terus-terusan dicanangkan. Itu ya. Ini yang membuat makanya kurang. Jadi kalau di Indonesia itu memang aneh. Mungkin karena orang punya kepentingan lain, punya kesibukan lain. Tapi kita lihat terus berlaku. Misalnya di dalam kompetisi Eurovision Song Contest, orang menjerit-jerit ketika seorang peserta dari Israel tampil. Itu terdengar gangguan lah. Orang tidak senang melihat Israel. Kenapa Israel? Dan kita lihat di Inggris terjadi, di Amerika Serikat terjadi, di Australia, di mana-mana terjadi. Karena adanya masyarakat Palestina di sana. Jadi kalau sekarang ini apa yang dilakukan oleh Joe Biden, itu bukan karena dia cinta sekali dengan Palestina, tapi dia menyadari bahwa di beberapa negara bagian di Amerika itu ada kelompok-kelompok Arab dan tidak Muslim, tidak semuanya Muslim, banyak juga yang Kristen, Palestina Kristen dan lain sebagainya, Lebanon Kristen, dan dia takut sekali kehilangan suara mereka. Tapi nampaknya sudah terlambat ya. Dia mungkin orang-orang Arab ini tidak mau memilih Biden, tapi juga tidak mau memberikan suaranya kepada kepada Trump. Jadi mereka hanya tidak jadi golput saja. Jadi golput. Kalau ini terjadi, maka Biden bisa kalah. Oh, itu yang terjadi. Jadi pengaruh kepada elektabilitas pula akhirnya, Bang Nuim. Ya, kita doakan keadaan di Rafah ada sebuah perbaikan. Karena juga sudah cukup banyak pula 70 tawanan yang tewas akibat pengeboman dan tidak bisa diobati karena keadaan jalur Gaza, tawanan Israel yang ada di Gaza. Apakah Bang Nuim sering membaca sebuah kejadian yang akan memang harus dilalui dari perjalanan umat manusia di dalam perjalanan hidup kita ini, atau macam mana Bang Nuim? Orang bilang nubuat lah atau bagaimana gitu Bang? Ya, itu masalahnya sekarang ini kita lihat sesuatu yang terjadi dan ini sebenarnya sangat memalukan dalam artian ketika terjadi masalah di Bosnia. Orang di pertengahan tahun 90-an, banyak orang yang tidak percaya, masa mungkin di pertengahan tahun 1990-an terjadi seperti yang terjadi di Bosnia, di mana umat Islam dizalimi sedemikian rupa. Itu tidak masuk akal bagaimana sampai tempat bernama Srebrenica, lebih dari 7.000 lelaki dan anak-anak lelaki yang dibantai, ya, sedangkan tentara pemelihara perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa, kontingen dari Belanda hanya menyaksikan saja apa yang terjadi. Jadi ini sudah merupakan suatu barangkali kejadian yang ya berangsur-angsur ya akan mengarah kepada suatu titik, suatu puncak di mana akan terjadi suatu letusan yang barangkali sangat besar akan terjadi karena kesadaran seperti dikatakan tadi. Kenapa misalnya sekarang ini ada orang-orang wartawan-wartawan yang berdarah Yahudi 100%. Mereka tidak lagi bisa menerima apa yang dilakukan oleh Netanyahu. Bahkan di Israel sendiri pun begitu banyak orang. Setiap minggu terjadi demonstrasi menentang. Tapi dia tetap bersiteguh
Karena ini yang dua ini, karena kemauan yang dua ini, jadi Smotrich dan Ben Gvir, ini Bezalel Smotrich dan Ben Gvir, ini yang dua ini sangat keras. Mereka tidak mau Israel undur hatta setapak pun. Kalau bagi mereka dihabisi saja semua, tidak ada masalah. Kenapa mesti jadi masalah? Mereka mengatakan, sedangkan mereka bisa mengatakan orang-orang Palestina yang sekarang ini ditangkapin, entah apa alasannya ditangkapin, dikurung, ditahan dan sebagainya. Ya kenapa tidak dieksekusi saja supaya tempat untuk menahan mereka itu tidak sampai terlalu meledak, terlalu banyak orang tahanan di dalamnya. Dan ini terjadi. Kita melihat bahwa ini pernah terjadi, misalnya di dalam Perang Dunia Kedua, ketika terjadi luluh lantak kota Dresden, itu orang juga jadi kacau. Waduh, di Jerman kenapa? Nah, sekarang ini terjadi di Gaza, orang selalu mengatakan 7 Oktober 7 Oktober tidak jadi soal, yang penting itu 7 Oktober, demi 7 Oktober segalanya bisa dihalalkan. Ya ini, jadi sekarang sebagian negara-negara sudah menyadari. Jadi mereka sekarang ini misalnya menyetujui usul agar status Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa ditingkatkan. Jadi kita melihat ada hikmahnya juga apa yang terjadi. Manusia melihat, oh begini rupanya, ini kekejaman. Jadi Barat itu rupanya tidaklah selama ini mengaku sebagai orang yang paling hebat mempertahankan hak asasi manusia. Jangan pikir begitu. Ketika mereka masuk ke Amerika Selatan, itu Maya itu habis oleh konquistador dari Spanyol, itu habis seluruhnya, sampai tidak ada tinggal apapun. Jadi jangan terlalu congkak lah mengatakan kami paling manusiawi dan lain sebagainya. Sayangnya karena ini kita sejarah-sejarah seperti ini tidak diangkat ke permukaan, banyak di antara kita termasuk umat Islam juga yang mulai antipati terhadap Islam, mulai mencari-cari segala macam hadis yang tidak tentu kebenarannya itu dikutip. Oh, katanya penduduk neraka paling banyak perempuan. Tidak ada. Ada riwayat-riwayat seperti itu ada, tapi itu tidak benar. Itu tidak benar. Tapi dia berpegang kepada itu untuk meyakinkan dirinya bahwa saya telah melakukan kebenaran dengan mencaci Islam, padahal saya Muslim, saya menyesal menjadi Muslim, dan saya bukan saja ingin menembus penyesalan ini dengan keluar dari Islam jadi murtad, tapi saya akan coba untuk menjelekkan Islam. Dan jangan lupa, ini juga terjadi orang-orang non-Muslim. Seorang penginjil di Kanada yang punya titel profesor, karena dia ahli dalam matematika dan dia ahli dalam logika, dan dia seorang penginjil, dia mengatakan akan menelaah Al-Quran untuk mencari kelemahan-kelemahan ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran dan mengungkapkannya kepada umat manusia, sehingga Muslim yang mau berpikir akan mengatakan ini Al-Quran tidak benar, saya keluar dari Islam, saya masuk ke agama lain. Padahal akhirnya dia yang masuk Islam, karena dia melihat lah, ini kok begini, katanya saya pikir bukan begini. Itu dia. Jadi sekarang ini baru terbit sebuah buku di Inggris, namanya Forbidden Prophecies, nubuat yang dilarang. Ini ditulis oleh seorang bernama Zakaria dari Inggris. Dan ini menarik sekali. Dia menceritakan bagaimana kekeliruan nubuat yang ada dalam agama lain dibandingkan nubuat yang ada di dalam agama Islam. Dan dia antara lain dia mengatakan ketika turun surat dalam Ar-Rum, Ghalibat Rum, bahwa Rum kalah, ya waktu itu maksudnya Romawi kalah, tapi akan kembali menang. Ternyata masih dalam jangka waktu yang sangat singkat ternyata benar. Itu saja yang disampaikan. Jadi kita melihat, kita tidak usah menunggu. Jangan, kata Allah SWT, jangan kamu meminta supaya didahulukan agenda dari Allah SWT. Masya Allah. Nah, agenda Rusia di Ukraina, apa yang Bang Nuim lihat dari NATO yang poco-poco ketika Prancis ingin masuk pasukan tapi yang lain tidak bisa, nanti bisa ngamuk ini Rusia. Nah, bagaimana perkembangan terakhir setelah Putin terpilih lagi untuk kesekian kalinya menjadi pimpinan Rusia, Bang Nuim? Dia tidak, sebenarnya dia bukan membebas tugaskan Shoigu ya, Menteri Pertahanannya. Dia memindahkan kejabatan yang tidak kalah pentingnya sebagai sekretaris Majelis Keamanan dan sebagainya, mengangkat seorang ekonom, seorang ahli ekonomi untuk menjadi Menteri Pertahanan. Dan sekarang ini sudah kelihatan
beberapa desa dalam tanda kutip di Ukraina sudah mulai jatuh kembali ke tangan Rusia. Dan baru-baru ini ketika diadakan suatu perhelatan di Rusia, itu Putin mengeluarkan dalam arak-arakan parade yang dilakukan itu segala senjata-senjata yang bisa meluluh lantakan umat manusia. Kita lihat apa yang terjadi. Senjata nuklir atau senjata bom atom yang dijatuhkan di Nagasaki dan Hiroshima. Padahal itu masih sangat boleh dikatakan baru diciptakan senjata-senjata seperti itu. Jadi kita melihat bahwa senjata-senjata ini memang ada dan Rusia mengatakan kalau sampai masuk tentara NATO ke Ukraina, ya kami terpaksa menggunakan senjata nuklir. Jadi dia akan menghantam sarang. Dan makanya mereka mulai pikir, tunggu dulu. Kita akan melatih mereka semua, tapi tidak di bumi Ukraina. Sekarang ini ada tiga negara di Eropa yang kelihatan sangat geram kepada Rusia, yaitu seperti dikatakan tadi Perancis, kemudian Jerman dan Polandia. Ya, Polandia memang punya dendam khusus, punya dendam khusus terhadap Uni Soviet. Iya. Iya, sejarah perangnya di sana. Ya luar biasa. Kita akan lihat apa yang terjadi. Nah, balik lagi ke dalam negeri, Bang Nuim. Sekarang para politisi ini sedang mengatur kartu truf untuk pilgub, yang berbagai wilayah ini. Nah, apa yang Bang Nuim lihat pasca tanpa satu korban pun, tidak seperti 5 tahun yang lalu. Keadaan korban-korban demo? Jenuhkah rakyat dengan demokrasi atau jenuhkah dengan perpolitikan? Tapi ada satu cerita yang diberikan judul oleh kantor berita satu ini. Betapa beruntungnya warga Jakarta jika berkesempatan Anies memimpin Jakarta lagi. Apa yang Bang Nuim lihat dari peta sekarang? Silakan Bang Nuim. Itu jalan. Kalau orang selalu mengatakan seakan-akan kepada Anies, jangan mau turun takhta. Artinya turun gengsi, tingkat kehormatan marwah dari calon presiden menjadi, tapi itu tidak menjadi persoalan. Begini, itu ada satu, ini ayat ini suka dipakai oleh para alim ulama tertentu untuk mengatakan bahwa seorang muslim itu berkewajiban membela non-muslim yang dizalimi. Itu luar biasa. Jadi ayatnya mengatakan, tapi ini hanya dengan Israel. Ya. Jadi waktu itu Allah SWT berbicara dengan umat Yahudi, Bani Israel, bahwa kami telah menyatakan, barang siapa menghilangkan satu nyawa, man qatala nafs bighairi nafsin, barang siapa menghilangkan satu nyawa tanpa pembenaran, faka'annama qatalan nas jami'an, seakan-akan dia menghabisi nyawa seluruh umat manusia. Ya, itu menarik. Waman ahyaha, barang siapa menyelamatkan satu nyawa, maka dia seakan-akan menyelamatkan nyawa seluruh umat manusia. Jadi kalau seorang menjadi pemimpin, bukan presiden, mungkin menjadi kepala RT, tapi dia bisa menyelamatkan. Dan itu sudah merupakan suatu perbuatan yang sangat terpuji. Jangan dilihat ya jabatan ini itu, tidak, tapi perbuatannya. Jadi kalau sekiranya seorang Anies Rashid Baswedan ingin kembali untuk menjadi gubernur dan bisa terpilih, dan dia bisa menyelamatkan nyawa banyak orang yang terkatung-katung, yang hidupnya tidak menentu, yang kita lihat dahulu, nggak tahu kalau sekarang di depan Masjid Al-Azhar di Jakarta malam orang yang tidak bisa jalan ngesot, istilah orang Medan, minta sedekah. Kalau itu bisa diatasi, dia melihat di depan Hotel Mulia misalnya malam jam 10 malam hujan rintik-rintik, anak di bawah umur 10 tahun minta sedekah. Kalau itu bisa diatasi, itu kan sangat luar biasa. Jadi man ahyaha, seakan-akan dia menghidupkan, menyelamatkan nyawa seluruh manusia. Jadi tidak bisa melihat jabatan tinggi rendah tidak menjadi persoalan, karena biar bagaimanapun malahan di dalam Islam itu kita lihat ketika seorang khalifah menjadi pemimpin, hidupnya malahan jadi lebih menderita karena dia begitu mengutang. Ya, terutama dalam hal ini kita ambil contoh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bagaimana dia menderitanya sebagai seorang pemimpin, tapi bagi dia itu adalah kewajiban yang sangat manis, kewajiban yang wajib dia laksanakan. Jadi tidak menjadi persoalan sebenarnya.
Ya, insyaallah ya. Terakhir ini ada titip pertanyaan dari pendengar ini Bang Nuim. Intinya adalah Yahudi Indonesia. Banyak kantong-kantong Yahudi di sini. Bahkan banyaklah literasi ya. Di sini pun ada, di Surabaya itu ada kuburannya Hitler bahkan ya, kalau cerita macam-macam. Tapi kalau kita lihat memang di mana kemarin kan terbukti dalam voting itu di Papua Nugini ya. Walaupun di Papua sendiri di sebagian itu ada yang pendukung partai Zionis di Manado atau di beberapa tanah di Jawa, di Solo. Apa yang Bang Nuim lihat ini? Apa korelasi gerakan ini yang ada di Indonesia? Bagaimana Bang Nuim? Iya, karena mereka melihatnya begini. Apa yang terjadi di Gaza, apa yang terjadi di Palestina, itu adalah peperangan terhadap dalam tanda kutip Islam. Jadi mereka mengatakan saya tidak mau berpihak kepada Islam, tidak mau saya, karena itu dianggap sebagai dalam tanda kutip lagi musuh bebuyutan barangkali. Itu yang menyebabkan mereka ya, yang dikatakan oleh seorang negarawan India sekian ribu tahun yang lalu, namanya Kautilya, musuh dari musuh saya adalah sekutu saya. Jadi kalau saya musuhi Islam dan ada orang yang saya anggap memusuhi Islam, padahal banyak korban juga yang di Palestina itu orang Kristen di Amerika. Palestina yang Kristen itu berpihak kepada, dalam tanda ini, kepada Gaza. Apakah kepada Hamas atau tidak, mereka berpihak kepada Gaza, melihat kekejaman yang terjadi terhadap umumnya umat Islam. Tapi juga bukan hanya umat Islam yang tewas. Jadi kadang-kadang mungkin salah karena sakit hati, tidak suka kepada siapa, seluruh. Jadi mereka menganggap itu seluruh itu Islam. Pokoknya segala yang Islam saya anti Islam. Padahal kita selalu diajarkan seperti saya katakan tadi, bahwa umat Islam itu berkewajiban membela bahkan non-Islam yang dizalimi. Jadi pesan dalam Islam ketika misalnya bala tentara akan pergi berperang, hindari anak-anak. Jangan tanya agamanya, hindari anak-anak. Hindari mencederai perempuan. Hindari mencederai orang-orang lansia. Hindari mencederai orang-orang yang sedang beribadah tanpa peduli apa ibadahnya. Karena Islam itu agama yang dikatakan oleh sejarawan Inggris John Mann bahwa umat Islam itu bisa toleran begitu rupa karena mereka punya PD, percaya diri, dan ajaran dari agamanya sendiri yang mengatakan bahwa semua umat manusia ini walaqad karramna bani Adam, telah kami muliakan anak Adam. Jadi anak Adam ini bukan kita saja yang Muslim, tapi semua manusia adalah anak cucu Adam. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr. Itu sudah ajaran Islam, dan akhirnya kita sampai kepada satu titik di mana kita juga mengingatkan sesama umat Islam, wala tasubul ladzina yad'una min dunillah, jangan kamu kata-katai, jangan kamu jelek-jelekan, jangan kamu ejek sesembahan orang lain. Ini Islam luar biasa. Luar biasa. Jadi kalau ada orang yang Rasulullah sendiri ketika misalnya datang berutusan dari biara Santa Crina di Sinai yang sekarang merupakan bagian dari Mesir, mereka datang ke Madinah, mereka minta bantuan Rasulullah, minta kami perlu pengamanan. Rasulullah mengatakan, mari tulis ini, saya akan membela mereka, saya melarang umat Islam mengganggu gereja mereka, jangan dicopot hakim mereka, jangan ini. Kalau ada misalnya perempuan mereka yang hendak dinikahi oleh seorang Muslim, maka dia harus pertama-tama mendapatkan persetujuan dari perempuan tersebut. Dan ketika telah menjadi istri, jangan dilarang dia kalau ingin pergi beribadah ke gereja. Mau apa lagi? Ini yang dikatakan oleh John Mann. Ini Islam ini begitu karena toleransinya itu begitu besar. Nah, ini satu kejadian sebagai akhir. Ketika dalam tahun 1215, ketika terjadi semacam gencatan senjata sementara antara pasukan Salibiyah dengan pasukan Muslim, seorang rohaniawan dari Italia, dari Assisi, tempat bernama Assisi di Italia, itu bernama Francis, yang namanya sekarang dipakai oleh Paus sebagai pimpinan gereja Katolik sedunia. Dia dengan seorang pembantunya, dia datang ke tempat ini bernama Damietta di Mesir, dan dia masuk
ke dalam kemah yang merupakan markas besar dari Panglima pasukan Muslim dalam peperangan melawan Salibiyah. Jangan lupa, perang Salibiyah itu adalah umat Islam diserang dari Eropa atas perintah Paus. Ya. Dan orang ini masuk dengan 2 misi, dan dua misi ini katanya akan menghasilkan dia masuk surga. Kenapa? Pertama, dia ingin meminta kepada Panglima pasukan Muslim supaya menghentikan seperti sekarang ini di Gaza, hentikan peperangan. Kedua, saya mencoba untuk mengkristenkan dia. Dia mau memurtadkan Panglima Muslim itu yang merupakan masih saudara dari Salahuddin Al-Ayyubi radhiyallahu anhu. Dia beberapa hari berada di dalam kemah di dalam barisnya. Tapi akhirnya tidak berhasil, dia keluar hidup, tidak dibunuh. Ini orang datang, dia mau memurtadkan seseorang, tapi dia tidak dibunuh. Karena apa? Karena dalam agama Islam itu dikatakan dalam menyampaikan ajaran Allah itu bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Faja'alhum billiyatihi ahsan. Kita berdebat itu debatnya sopan santun, tidak menjelekkan ini, tidak menjelekkan itu. Itu ajaran Islam kalau mau tahu apa? Karena di dalam Islam itu perkataan rahmah, mengampuni itu ghafur, itu sampai 100 dan 200. Ada 100 kali, 200 kali. Ada satu surah di dalam Al-Quran itu namanya Ar-Rahman. Ar-Rahman itu artinya penuh kasih sayang. Satu surah. Dari 114 surah yang ada itu, 103 ketika membacanya kita memulainya dengan Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hanya At-Taubah yang kita dipakai itu. Jadi di dalam Al-Quran itu ada surah yang namanya Maryam. Maryam ini adalah ibu Isa Al-Masih, atau sekarang disebut Yesus, yang dikatakan Yesus Kristus. Karena Yesus itu nama yang diberikan oleh Inggris sebenarnya. Nama aslinya Yeshua alaihissalam. Ya, Isa alaihissalam, Yeshua. Tapi Inggris susah bilang Yeshua, dia bilang Yesus, maka itu diterima oleh seluruh dunia lah untuk. Jadi ini merupakan ajaran Islam bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dia keluar di Prancis ini, keluar, dia pulang kembali ke Asisi ke Italia, kemudian dia dijadikan santo, jadi wali. Namanya sekarang dipakai oleh pendeta atau oleh Paus. Jadi ini ajaran Islam. Dia panglima pasukan Muslim, dia masuk singa, ibaratnya masuk ke kandang singa, tapi dia keluar dalam keadaan aman. Sementara di situ dikasih makan, dikasih minum dan lain sebagainya. Jadi mau apa lagi? Itu Masya Allah, luar biasa. Bang Nuim, ada satu lagi titipan nih. Terakhir Bang Nuim, boleh satu lagi, tambah cie lagi. Itu nama restoran Padang. Restoran Padang, tambah cie. Jadi, Bang, ini sampaikan pesan Bang Nuim. Ini kan sebenarnya untuk Islam yang satu, sebagaimana radio kita. Allah kan sudah memberikan forumnya yang 34 hari lagi akan berkumpul di Arafah ini. Apa yang Bang Nuim melihat fungsi haji ini melenceng dari cita-cita agama kita atau macam mana? Karena ini tanah suci pun dipegang oleh Saudi. Ini kan juga menjadi sebuah cerita lain terhadap Israel yang maju mundur terhadap pengakuannya. Apa yang Bang Nuim lihat tentang ini haji yang sebentar lagi banyak umat atau pendengar kita berangkat ini? Ini kan juga dikatakan serulah manusia untuk melaksanakan haji. Tapi ada yang mengatakan waktu itu, mungkin waktu itu Nabi Ibrahim ini tuh, ya Allah, bagaimana ini kita nggak ada megafon, nggak ada mikrofon, nggak ada apa, bagaimana mau diserukan ini? Bagaimana? Pokoknya kamu lakukan, nanti ada yang idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Itu dikatakan ketika Allah menghendaki sesuatu maka itu terjadi. Nah, paling menarik, jadi minta waktu 1-2 menit sedikit saja. Paling menarik adalah kenyataan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu haji hanya sekali. Beliau haji hanya sekali. Tidak 2 kali, tidak 3 kali. Walaupun waktu itu ya dari Madinah ke Mekah sebenarnya tidak begitu. Oke. Bukan itu saja. Ketika ada orang datang kepada beliau bertanya, saya mau menunaikan ibadah haji, tak punya duit, saya mau pinjam uang. Oh, tidak boleh. Rasulullah bilang jangan kau haji, pinjam uang ini, itu tidak bisa. Nah, setelah beliau selesai menunaikan ibadah haji, maka beliau mengumpulkan. Ada yang mengatakan sekian puluh ribu, ada yang mengatakan 10.000 jemaah pada waktu itu. Pada waktu Rasulullah menunaikan ibadah haji, ada 10.000 orang yang ikut dengan.
Maka Rasulullah mengumpulkan para jemaah. Karena suara beliau tidak sekeras suara. Mereka menggunakan seorang lain yang punya suara yang keras sekali untuk mengulangi apa-apa yang mereka sampaikan. Ketika itu mereka mengatakan bahwa antara lain ini penting sekali untuk diingat oleh semua orang, bukan hanya Muslim. Ya, penting sekali diingat. Ketika dekan Fakultas Hukum Universitas Monash bernama Profesor Dr. Christopher Wiramantri, seorang Katolik dari Sri Lanka, diminta, dan dia kemudian menjadi hakim di Mahkamah Internasional di Den Haag. Jadi luar biasa ya, nggak sembarangan orang itu bisa jadi hakim Mahkamah Internasional, tidak sembarang orang bisa jadi dekan Fakultas Hukum Universitas Monash. Ketika dia diminta oleh Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa di Geneva untuk menyampaikan ceramah mengenai hak asasi manusia, Profesor Dr. Christopher Wiramantri yang bukan Muslim mengatakan, kalau kita mau bicara tentang soal hak asasi manusia, maka kita akan mengatakan Islam, terima kasih. Karena Islam yang mengusung hak asasi manusia pertama-tama. Ketika pada waktu zaman abad kegelapan, abad pertengahan, perempuan sama sekali tidak punya nilai, tidak punya hak, tidak punya apa, mereka disebut sebagai hak milik, benda yang dimiliki oleh laki-laki. Islam diturunkan sehingga oleh orang bernama Karen Armstrong, seorang mantan biarawat yang kemudian meninggalkan gereja untuk menulis banyak buku tentang agama termasuk Islam, dia mengatakan Muhammad telah membebaskan kaum perempuan dari kezaliman. Nah, ini kenapa di kalangan bangsa Arab ada budaya yang mengesahkan bahwa perempuan itu kelas 2. Ini adalah kesalahan dari penafsiran. Ketika pakar-pakar Muslim menerjemahkan karya-karya filosofi dari Yunani yang waktu itu dilarang oleh gereja, tapi ketika Islam berkuasa di Spanyol, mereka mulai melakukan penerjemahan ini. Mereka salah satu filosofi yang diajukan oleh filosof Aristotle yang mengatakan penindasan terhadap perempuan adalah suatu keharusan dan sesuatu yang alamiah. Padahal itu bukan Islam, itu Aristotle dari Yunani. Nah, ini yang seakan-akan mengilhami banyak orang Arab Muslim untuk menafsirkan bahwa perempuan itu tidak. Ingat 187 dalam Al-Baqarah. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Perempuan-perempuan istri kamu itu adalah pakaian kamu, ibaratnya pakaian kamu. Dan kamu adalah ibaratnya pakaian istri kamu. Kenapa pakaian? Metaforanya kenapa pakaian? Karena pakaian adalah yang terdekat dengan kamu. Itu yang dikatakan oleh Christopher Wiramantri. Inilah asal usul cikal bakal hak asasi manusia, bukan dari lain, dari Islam. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa Bang Nuim. Ya, terima kasih sudah mencerahkan pendengar Radio Silaturahim pagi hari ini. Dalam sepekan ini sudah ada 55 negara yang dengar kita, dan pagi ini ada 24 lah di berbagai tempat di muka bumi ini. Masya Allah Bang Nuim. Terima kasih Bang Nuim pagi ini telah menemani, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, keberkahan, dan kemanfaatan untuk sebanyak-banyaknya umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.